Ditres Cyber Polda Bali mengungkap kasus tindak pidana registrasi kartu SIM secara ilegal dan penjualan kode OTP bertempat di lobi Ditres Cyber Polda Bali. Polres Kutai Barat menggelar apel gelar pasukan dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi Zebra Mahakam 2024 yang berlangsung di halaman apel Mako Polres Kutai Barat. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana melakukan peninjauan dan peresmian Rumah Sakit Hermina di Ibu Kota Negara, Kalimantan Timur. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tirnol Diwadu, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke berita pertama. Pemirsa, curah hujan tinggi di wilayah Aceh selama beberapa hari terakhir membuat sungai Lea Soraya meluap dan mengakibatkan pemukiman penduduk, jalan nasional, dan lahan pertanian di beberapa kecamatan di Aceh Selatan terendam banjir. Daerah yang paling terdampak meliputi Kecamatan Trumon Timur, Trumon Tengah, Trumon, dan Kluwe Tengah. Banjir ini mempengaruhi ratusan keluarga sehingga harus mengungsi karena genangan air yang cukup tinggi. Menyikapi hal tersebut, Kapolres Aceh Selatan AKBP Mugi Prasetyo Habrianto mengerahkan personilnya untuk membantu melaksanakan evakuasi terhadap warga masyarakat yang terdampak banjir. Sementara itu, akses jalan lintas Tapak Tuan Medan di Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, sepanjang 200 meter terendam air dengan ketinggian mencapai 150 cm. Saat ini, masyarakat yang terdampak banjir ditempatkan di lokasi pengungsian yang berada di Kompi 1 Yon C, Pelopor Brimopda Aceh, di Desa Iye Juarne, Trumon Tengah, dan tempat pengungsian di SD Kota Baru, Kecamatan Trumon. Banjir yang melanda Aceh Selatan kali ini menjadi salah satu bencana terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dan berbagai pihak terus bekerja sama untuk mengatasi dampaknya. Masyarakat diimbau tetap waspada mengingat curah hujan diprediksi masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Polda Maluku Utara melalui Satgas Operasi Mantap Raja Kiraha 2024 telah melaksanakan pengamanan dan turut serta dalam proses evakuasi korban ledakan perahu motor cepat Bela 72 yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu. Dan berikut laporan Bribtu Dewi personel Polda Maluku Utara. Baik pemirsa, saat ini saya berada di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, di mana pada saat ini personil Polda Maluku Utara yang terlibat dalam operasi Mantap Raja Kiraha 2024 melaksanakan pengamanan kedatangan jenazah korban dari speedboat yang mengalami kebakaran di Pelabuhan Bobong, Taliabu. Jenazah akan dievakuasi dari pelabuhan menuju rumah duka. Berikut liputannya. Polda Maluku Utara melalui Satgas Operasi Mantap Raja Kiraha 2024 telah melaksanakan pengamanan dan turut serta dalam proses evakuasi korban ledakan perahu motor cepat Bela 72 yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu. Evakuasi tersebut dilakukan sebagai bentuk respon cepat pihak kepolisian untuk memastikan seluruh korban dapat ditangani dengan baik dan cepat. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Bambang Suwaryono menjelaskan evakuasi korban ledakan dilakukan di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Jenazah korban dari Pulau Taliabu dibawa ke Ternate menggunakan kapal Basarnas.
Proses evakuasi melibatkan personel gabungan dari Polda Maluku Utara dan Basarnas. Mereka bekerja sama untuk mengevakuasi jenazah dengan tetap memperhatikan protokol keselamatan. Dalam evakuasi tersebut, pihak kepolisian dan Basarnas berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan mempercepat pemulangan jenazah pada keluarga korban. Bantuan medis juga disiapkan bagi mereka yang membutuhkan di Pelabuhan Ahmad Yani. Kabid Humas menegaskan Polda Maluku Utara akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan situasi tetap kondusif pasca ledakan. Pihaknya memastikan seluruh proses evakuasi berjalan lancar dan aman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribtu Dewi pamit undur diri. Salam presisi. Ditres Cyber Polda Bali mengungkap kasus tindak pidana registrasi kartu SIM secara ilegal dan penjualan kode OTP bertempat di lobi Ditres Cyber Polda Bali. Dan hasil pengungkapan kasus tindak pidana registrasi kartu SIM secara ilegal dan penjualan kode OTP, Ditres Cyber Polda Bali berhasil mengamankan 12 orang pelaku. Ditres Cyber Polda Bali mengungkap kasus tindak pidana registrasi kartu SIM secara ilegal dan penjualan kode OTP bertempat di lobi Ditres Cyber Polda Bali. Dari hasil pengungkapan kasus tindak pidana registrasi kartu SIM secara ilegal dan penjualan kode OTP, Ditres Cyber Polda Bali berhasil mengamankan 12 orang pelaku. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat terkait adanya aktivitas sekelompok pemuda yang mencurigakan di sekitar TKP, di mana terdapat 2 TKP. TKP pertama di Jalan Sakura Gang 1 nomor 18C Denpasar, sementara TKP kedua di Jalan Gatot Subroto 1 Perumahan Taman PG Sari nomor 17 Denpasar. Diketahui aktivitas tersebut dimulai dari awal tahun 2022. Bermula pelaku dengan melakukan registrasi manual melalui handphone, kemudian berlanjut membeli 2 modem, lanjut membeli 8 modem sampai bulan Agustus 2024 berkembang menjadi 168 modem. Penggeledahan dilakukan tim Ditres Cyber yang dipimpin Kasubdit 3 AKBP Made Santika. Dari TKP pertama, petugas menemukan 2 unit PC, 8 unit laptop, 24 unit modem, 7 unit ponsel, kurang lebih ratusan ribu kartu perdana provider, dan 1 buah timbangan. Sementara di TKP kedua terdapat 20 unit laptop, ratusan ribu kartu perdana yang sudah teregistrasi dan sudah digunakan, 144 modem, 1 mesin penghancur kertas, 4 unit alat scan kartu, 1 printer, 3 unit PC beserta layar monitor, 3 unit ponsel, serta 2 buku tabungan beserta uang tunai hasil kejahatan senilai 250 juta rupiah. Sementara itu, untuk pembuatan aplikasi registrasi dibuat sendiri oleh pelaku berinisial DBS yang proses jual belinya dilakukan melalui 4 website yang dibuat sendiri oleh pelaku. Tindakan atau upaya pengungkapan kasus ini ya untuk di wilayah Indonesia khususnya baru pertama kali yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berdasarkan laporan polisi nomor LPA 1 10 Maret 2024 SPKT Direktorat Cyber Polda Bali tanggal 10 Oktober 2024 Direktorat Cyber Polda Bali berhasil mengungkap adanya kasus tindak pidana registrasi kartu SIM secara ilegal dan penjualan kode OTP. Adapun modus operandinya dengan menggunakan data pribadi milik orang lain untuk melakukan registrasi kartu perdana untuk memperoleh kode OTP yang selanjutnya dijual kepada pembeli. Kemudian dari hasil pengembangan oleh Direktorat Cyber sudah mengamankan sebanyak 12 tersangka. Dengan adanya kejadian ini, Polda Bali mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menyimpan apalagi bertransaksi menggunakan data pribadi
untuk mengantisipasi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang akhirnya merugikan diri kita sendiri. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Polda DIY kembali menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Mako Pemadam Kebakaran Godean, Sleman. Kasus ini berhasil diungkap oleh jajaran Diskrim Umum Polda DIY setelah pelaku melakukan kekerasan fisik dan pencurian terhadap seorang komandan regu yang bertugas di kantor tersebut. Berikut laporan anggota Bid Humas Polda DIY, Brigpol Vilania. Polda DIY kembali menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Mako Pemadam Kebakaran atau Damkar Godean, Sleman pada Rabu 16 Oktober 2024. Kasus ini berhasil diungkap oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY setelah pelaku melakukan kekerasan fisik dan pencurian terhadap seorang komandan regu yang bertugas di kantor tersebut. Konferensi pers yang diadakan di lobi Mapolda DIY ini dipimpin oleh Wadireskrim Polda DIY AKBP Kayuswantri Panungko yang didampingi oleh Kasubit Penmas Bidhumas Polda DIY AKBP Verena Sriwahyuningsih serta dihadiri Kasatpol PP Kabupaten Sleman Safitri Nurmala Dewi. Dalam pemaparannya, AKBP Tri Panungko mengungkap bahwa terdapat 10 pelaku dan 1 orang masih buron. Dengan motif utama di balik kejahatan ini adalah dendam pribadi yang dirasakan oleh beberapa rekan kerja korban di Damkar Godean. Para pelaku menyekap korban di Mako Damkar Godean dengan ancaman pistol air gun dan senjata tajam. Para pelaku melakukan kekerasan fisik termasuk memukuli korban. Para pelaku kemudian meninggalkan korban dalam keadaan terikat dan tanpa busana. Barang bukti yang berhasil disita antara lain 4 unit sepeda motor, 8 unit telepon genggam, 1 pucuk pistol air gun beserta amunisinya, serta beberapa dokumen milik korban. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai dan sejumlah barang pribadi korban yang diambil oleh para pelaku. Penangkapan dilakukan setelah dilakukan investigasi mendalam. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa salah satu dalang di balik aksi ini adalah tersangka berinisial OF yang juga bekerja sebagai petugas di Damkar Godean. OF mengoordinasikan serangan dengan menyuruh 6 eksekutor untuk melancarkan aksi kekerasan dan pencurian. Ia juga mendapat bantuan dari 2 petugas damkar lainnya, serta 2 warga sipil yang turut terlibat dalam perencanaan. Adapun para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, serta pasal 170 KUHP terkait tindak kekerasan bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polres Kutai Barat menggelar apel gelar pasukan dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi Zebra Mahakam 2024. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.